Shalom saudara, lihat apa yang saya pegang. Ini adalah tempat parfum atau tempat wangi-wangian. Dan ketika orang memakai parfum, orang itu menjadi harum, ya. Aromanya menjadi harum. Ini hampir semua orang mengejar-ngejar parfum ini. Mengejar-ngejar parfum ini. Karena banyak orang yang tidak bisa hidup tanpa parfum. Kalau tidak pakai parfum tidak afdol, tidak pede, ya. Mungkin ada yang berpikiran demikian. Tetapi kalau saudara sadar atau nggak sadar, sebenarnya saudara sudah terjebak di dalam permainan dunia, dalam jerat iblis melalui dunia ini. Saudara sudah terjerat di dalam paradigma dunia, paradigma iblis. Saudara sudah terjerat. Banyak orang tidak percaya diri oleh karena parfum yang nggak dia pakai. Banyak orang mati-matian membeli parfum yang mahal, super mahal untuk disemprotkan ke tubuhnya atau ke bajunya. Supaya dia ketika melewati orang lain memuji dia, orang lain harum. Saudara, apakah engkau terjebak di dalam hal seperti ini? Engkau terjebak dalam permainan dunia, dalam pemikiran dunia, iblis yang memakai dunia ini. Banyak orang yang berusaha mati-matian untuk membeli parfum supaya kelihatan harum, tercium harum, dan kelihatan mewah. Hari ini saya Uncle Mandil, seorang sarjana pendidikan Kristen, seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus, membuka kembali paradigma pemikiran saudara, supaya saudara bisa sadar. Apakah saudara, sebagaimana saudara gencar-gencar ngotot untuk membeli parfum dan saudara semprotkan ke bagian tubuh saudara, sebagaimana saudara lakukan, apakah saudara pernah berpikir atau saudara ngotot apa tidak untuk berkenan harum di hadapan Allah? Harum di hadapan Allah. Engkau memakai parfum mahal seperti apapun, tidak akan bisa menyelamatkan jiwamu. Tidak bisa. Tidak akan bisa menolong engkau dari hadapan Allah, dari hukuman yang kekal. Tidak bisa. Mau parfum harga berapapun, tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu, jiwamu. Tidak bisa. Dan saya hari ini melalui video ini memberitakan apa yang harus saya sampaikan. Bagaimana engkau yang harus kita kejar, yang harus kita kejar dalam hidup kita ini sebelum terlambat adalah bagaimana engkau harum di hadapan Allah. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting dalam hidupmu saat ini. Itu yang terpenting. Bagaimana engkau harum di hadapan Allah. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman
pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi ini konteksnya adalah di mana Paulus ya mengunjungi suatu tempat. Dia memberitakan Injil Kristus. Kami di sini adalah Paulus dan Titus kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 13. Jadi Paulus dan Titus adalah murid Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, yang dipakai oleh Kristus untuk menuliskan apa yang Tuhan ilhamkan dalam kehidupan Paulus. Menuliskan apa yang Tuhan nyatakan. Dan Paulus di dalam pertobatannya, dia dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil Kristus. Ini yang menjadi konteks di dalam suratan yang ditulis oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kemenangan Kristus. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ada kata keharuman. Apa itu artinya keharuman? Kalau saudara lihat, menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Itu kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12, itu berkaitan mengenai pemberitaan Injil Kristus. Di dalam ayat yang ke-17, firman Allah. Kristus adalah firman Allah itu. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, Yesus Kristus adalah firman Tuhan Allah. Jadi Injil Kristus yang diberitakan oleh Paulus, inilah yang dikatakan menyebarkan keharuman dalam pemberitaan Injil mereka, supaya di mana mereka menyebarkan Injil Kristus, ya, berita Kristus Yesus, keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, itu tersebar, orang-orang mengetahui, mengenal Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan saudara, ya, konteks dari kata keharuman ini dalam bahasa Yunaninya dituliskan osme. Osme ini akar katanya ozo, yang artinya adalah apa? Mencium atau mengeluarkan aroma harum. Jadi konteks dari osme yang akar katanya ozo ini berkaitan mengenai apa yang dipersembahkan, ya, dupa yang dipersembahkan, persembahan pada perjanjian lama. Kalau kita perhatikan, ya, ini berkaitan mengenai reak, yang artinya adalah aroma yang menyenangkan. Secara simbolik ini berkaitan dengan dupa yang dibakar, ya, dan persembahan yang dipersembahkan dalam perjanjian lama. Dan ini secara simbolik memberikan makna, yaitu melambangkan doa yang naik kepada Tuhan, yang berkenan, yang diterima oleh Tuhan. Sebagaimana kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang keempat, yaitu mengenai Habel, anak dari Adam dan Hawa. Habel mempersembahkan, dan persembahannya itu berkenan di hadapan Allah. Mengapa berkenan? Kalau kita perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya, ayat yang ke-4, 6. Ayat pertama, Habel oleh karena imannya makanya berkenan di hadapan Allah, ia dan korban persembahannya. Jadi yang membuat Habel persembahannya, korbannya itu berkenan di hadapan Allah karena iman. Tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-4, 6. Saudara bisa baca di sana. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14, bahwa
Yang menjadi keharuman itu adalah Injil Kristus. Kristus yang mereka beritakan. Inilah yang menjadi keharuman bagi Allah. Inilah yang menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Doa yang berkenan di hadapan Allah. Persembahan yang berkenan di hadapan Allah adalah persembahan doa dupa, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua, saudara bisa baca di sana. Dan ya, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagaimana persembahan dan korban, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi yang harum bagi Allah itu adalah Kristus yang telah mempersembahkan dirinya untuk kita. Jadi orang-orang yang di dalam Kristus itulah yang harum berkenan di hadapan Allah. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1, saudara bisa baca di sana. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, tubuh ini tidak bisa bergerak hidup sebelum dihembuskan napas hidup oleh Tuhan Allah. Tetapi setelah dihembuskan napas hidup, barulah tubuh ini bisa bergerak. Jadi bergeraknya, hidupnya tubuh ini oleh karena napas hidup yang Tuhan Allah beri dalam tubuh kita. Begitu juga di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, kalau kita baca, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Kenapa dikatakan ciptaan yang baru? Karena ketika kejatuhan dari manusia pertama, Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah Tuhan, maka disitulah terjadi kematian. Dan di dalam Kristus, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, ya, akan ada benih, akan ada seorang, ya, keturunan dari perempuan ini, ya, keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala ular yang mengalahkan maut. Itulah yang digenapi dalam Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21, Lukas pasal 1 ayat 31, hendaklah engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya. Arti dari umatnya adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus, percaya akan janji yang telah Tuhan Allah berikan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Orang percaya itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Siapapun yang percaya dalam Kristus itu termasuk dikatakan umatnya. Saudara, ini dia, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus, kita memiliki hidup. Karena Kristus adalah korban persembahan yang berkenan di hadapan Allah, yang diterima oleh Allah. Ya. Kemudian yang kudus. Apa maksudnya yang kudus? Kalau saudara baca Ibrani pasal 10 ayat 10 dikatakan, kita telah dikuduskan satu kali, ya, untuk selama-lamanya dalam persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita dikuduskan bukan karena apa? Bukan karena kita pakai parfum ini, bukan karena kita pakai apa yang kita lakukan, tidak. Tetapi kita dikuduskan oleh karena Kristus, persembahan Kristus, tubuh Kristus di hadapan Allah. Dan yang berkenan kepada Allah. Apa maksudnya yang berkenan kepada Allah? Kalau kita baca Matius pasal 17 ayat yang ke-5. Inilah anakku yang kukasihi,
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dalam Matius pasal 3 ayat 17, ketika Yesus telah keluar dari air, maka terdengarlah suara yang berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah berkenan bukan karena apa yang kita semprotkan pada tubuh kita, tetapi Allah berkenan kepada kita oleh karena anaknya Yesus Kristus. Dialah yang menjadi alasan di mana kita berkenan di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus itulah yang berkenan, yang harum, yang aromanya menyebarkan keharuman di hadapan Allah. Saudara, tentukan pilihanmu. Engkau harum di hadapan Allah bukan karena parfum ini, tapi karena apa? Kristus Yesus yang adalah imanmu, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi orang-orang yang di dalam Kristus itulah yang berkenan di hadapan Allah. Dan di dalam Kristus kita mengerjakan sesuatu yang baik, yang berkenan, yang kudus di hadapannya. Karena Kristus telah menguduskan kita. Di dalam Kristus kita telah menjadi ciptaan yang baru. Dan di hadapan Allah kita berkenan oleh karena Kristus Yesus menjadi iman kita. Ya, jangan mau digeser lagi dengan parfum-parfum dunia ini. Ya, banyak tawaran-tawaran dunia yang menggeser engkau supaya engkau meninggalkan Kristus yang adalah anak tunggal Bapa, yang olehnya kita berkenan, yang harum di hadapan Allah. Selamat berkarya dalam Tuhan Yesus Kristus.